Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Claudia Tamunan. Di sini saya menjabat sebagai CEO dari Sip and Bite. Dan tentunya teman-teman, saya nggak bekerja sendirian nih, karena saya punya rekan-rekan yang hebat-hebat banget yang bekerja berdasarkan bidangnya masing-masing. Berikut adalah perkenalan dari rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Aji Nugraha Ningtyas sebagai Chief Production Officer dari Sip and Bite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifika Rahman dari tim production Sip and Bite. Perkenalkan, nama saya Brian Satria. Saya dari production team Sip and Bite. Halo, perkenalkan nama saya Muzahwa sebagai Chief Operational Officer. Perkenalkan, saya Devin Setiawan Arif, saya sebagai tim operasional. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Saputra selaku tim operasional pada Sip and Bite. Halo, saya Fana Nova sebagai Chief Marketing Officer dari Sip and Bite. Halo semuanya, saya Muhammad Noval Ikram dari Divisi Marketing Sip and Bite. Halo, nama saya Raditya Radansyah selaku Chief Finance Officer dari Sip and Bite. Halo, perkenalkan nama saya Ragi Zikar Refli, saya sebagai finance team dari Sip and Bite. Company Profile. Nama perusahaan kami yaitu adalah Sip and Bite. Sip and Bite adalah perusahaan yang berfokus pada penjualan minuman dengan gelas yang terbuat dari cookies sehingga ramah lingkungan. Nama Sip and Bite sendiri tercipta dari kata sip yang berarti minum dan bite yang berarti gigit. Karena produk kami didesain agar konsumen dapat meminum sambil memakan gelasnya yang terbuat dari cookies yang dimana juga dapat mengurangi penggunaan sampah dari gelas plastik. Alamat produksi kami yang berada di Komplek Permata Buah Batu, Blok E 050, Lengkong, Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Di mana bidang bisnis kami sudah jelas adalah food and beverage, F&B, dengan nilai perusahaan yang memiliki kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan. Dengan tagline yang kami miliki adalah Small Shot, Big Flavor. Untuk melihat branding Sip and Bite lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kunjungi saja Instagram yang kami miliki yaitu Sip and Bite. Ini jangan lupa ada dua. Dan tentunya di sini ada struktur organisasi dari Sip and Bite sendiri yang teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama, saya sebagai CEO bertanggung jawab atas keseluruhan bisnis dan keputusan strategis. Tugas utama CEO sendiri dalam bisnis Sip and Bite adalah memimpin tim manajemen dan mengambil keputusan yang strategis untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar, mencapai tujuan keuangan dan juga berkembang dengan baik. CEO juga bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan klien dan pemasok serta memastikan bahwa kualitas dari produk dan layanan tetap konsisten. Selanjutnya ada Chief Operation Officer yang mana bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasi produksi, pengelolaan persediaan dan juga adanya kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Di sini memiliki Assistant Manager of Manufacture yang dimana mengawasi dan mengelola operasi produksi dalam perusahaan dan juga akan bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses produksi secara keseluruhan, menjadwalkan produksi dan memastikan bahwa ketersediaan bahan baku yang diperlukan itu tersedia. Dan juga di sini memiliki Assistant Manager of Operations sebagai Assistant Manager operasional, di mana tugas utamanya adalah mendukung manajer operasional dalam mengelola operasional harian suatu Sip and Bite dan juga akan membantu dalam perencanaan pengorganisasian dan pengawasan berbagai kegiatan operasional yang dimana hal ini memiliki tanggung jawab dalam meliputi pengelolaan staf, pengaturan jadwal, pemantauan kinerja, pemecahan masalah, serta koordinasi dengan departemen lain untuk memastikan bahwa efisiensi dan keberlanjutan dalam operasional. Selanjutnya ada Chief Marketing Officer, di mana hal ini bertanggung jawab pada bagian marketing yang memiliki Assistant Manager of Digital Marketing yang dimana bertanggung jawab atas merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran digital, mengelola konten digital, berkolaborasi dengan tim, serta mendukung manajer pemasaran digital dalam tugas sehari-hari. Selanjutnya ada Chief Finance Officer, yang dimana bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan bisnis, yang memiliki Assistant Manager of Financial Management, yang dimana bertanggung jawab atas mengelola aspek keuangan bisnis termasuk pengelolaan kas, laporan keuangan, dan audit. Dan terakhir ada Chief Production Officer, yang dimana bertanggung jawab atas produksi pada Sip and Bite tentunya, dan tentunya memiliki Assistant Manager of Production Management, yang dimana meliputi perencanaan produksi, pengawasan proses produksi, manajemen stok, peningkatan efisiensi produksi, dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap keamanan dan standar kualitas. Produk yang telah kami jual adalah Sip and Bite. Sip and Bite adalah produk minuman yang ramah lingkungan dengan inovasi terbaru, di mana setelah selesai meminum, pelanggan bisa langsung memakan gelas atau wadah minuman yang terbuat dari cookies, sehingga kami bisa meminimalisir jumlah sampah. Maka dari itu kami beri nama produk kami Sip and Bite, yang artinya sip minum dan bite makan cookies. Minuman kami terdiri dari 5 rasa, yaitu lavender dream itu susu dengan rasa taro,
selaku usaha dengan menawarkan dan menyediakan berbagai varian rasa minuman yang memiliki potensi produk Sip and Bite menjadi digemari oleh konsumen karena memiliki bermacam varian rasa. Selanjutnya adalah bagian produk dan production process. Sip and Bite menjual produk minuman dengan berbagai varian rasa yang disajikan dengan cookies berbentuk gelas yang dilapisi coklat sebagai pengganti cup yang terbuat dari kertas ataupun plastik. Proses produksi Sip and Bite melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengembangan resep. Pada tahapan ini melibatkan pengujian berbagai rasio bahan seperti takaran gula pasir, choco chip, tepung terigu, margarin, bubuk coklat, vanilla extract, dark coklat, telur, dan garam untuk cookie shot kami. Tidak lupa pula bumbu rasa yang dicampurkan dengan susu vanila sebagai produk minuman kami. Pada tahap ini pula kami memilih bahan-bahan yang berkualitas dan juga ekonomis. Setelah tahapan pengembangan resep, yang selanjutnya adalah tahapan proses pembuatan. Sebelum membuat produk kami dan mengolah bahan-bahan mentah yang kami butuhkan, tentunya tim kami menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar bahan-bahan dan produk kami yang kami hasilkan tetap higienis. Pada tahapan pembuatan yang pertama adalah melakukan penimbangan bahan-bahan. Setelah itu, bahan-bahan yang telah ditimbang dilakukan pengayaan atau penyaringan agar bahan-bahan yang kami buat menjadi lebih halus. Setelah dilakukan penyaringan, bahan-bahan tersebut dilakukan pencampuran atau pengadukan. Setelah bahan-bahan tercampur rata, selanjutnya adalah mencetaknya pada cetakan yang berbentuk cup ataupun gelas. Setelah bahan tersebut dimasukkan pada cetakan, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam oven dan membutuhkan waktu beberapa saat. Setelah dikira bahan-bahan tersebut selesai pemanggangan, bahan-bahan tersebut didiamkan sejenak agar bahan-bahan kami menjadi lebih solid. Dan setelah itu adalah tahapan finishingnya adalah melapisi bagian dalam produk cookie shot kami dengan dark coklat agar rasanya lebih enak dan lebih kuat. Lalu setelah tahapan pembuatan beralih ke tahapan pengemasan, di mana pada tahapan pengemasan kami mengemas produk Sip and Bite dengan melapisi cookie shot dengan tisu bambu dan juga susu yang dimasukkan dengan botol plastik berukuran 80 ml. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan juga kebersihan dari produk kami. Kemudian cookie shot dan susu tersebut kami masukkan ke dalam kantong berbahan kertas dan disegel menggunakan stiker bergambarkan logo usaha kami. Selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix adalah konsep dasar pemasaran yang mengacu kepada kombinasi elemen-elemen yang bertujuan untuk menjual atau mempromosikan suatu produk dan layanan. Untuk marketing mix dari Sip and Bite sendiri berisi price, product, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk utama dari Sip and Bite adalah cookie shot. Apa itu cookie shot? Cookie shot adalah kue yang dibentuk dalam bentuk gelas yang berisikan dengan susu. Sip and Bite sendiri memiliki beberapa keunikan seperti rasa yang beragam. Kami memiliki berbagai varian rasa, yaitu taro, red velvet, matcha, tiramisu, dan vanilla. Lalu keunikan selanjutnya adalah cita rasa dan bahan berkualitas. Dalam pembuatan produk Sip and Bite sendiri, kami memilih bahan yang berkualitas dan mengolahnya dengan hati-hati. Di sini saya akan menjelaskan elemen price dari marketing mix Sip and Bite. Sip and Bite menetapkan harga untuk cookie shot sebesar Rp15.000. Lalu cookie shot dan satu botol susu berukuran 80 ml. Penetapan harga ini berdasarkan pada beberapa faktor seperti yang pertama ada penentuan nilai. Harga ditetapkan dengan pertimbangan kualitas produk, keunikan rasa, dan pengalaman yang ditawarkan kepada pelanggan. Harga yang terjangkau tetapi masih menguntungkan bisnis juga diperhatikan. Lalu yang kedua ada strategi penetapan harga. Dalam hal ini Sip and Bite telah mempertimbangkan strategi penetapan
and Byte menggunakan Instagram sebagai platform e-commerce untuk menjual produk kita. Konsumen dapat melihat gambar cookies dan minuman kami dan dapat langsung melakukan pembelian melalui Instagram dengan cara DM Instagram Sip and Byte. Yang kedua, pengiriman. Sip and Byte memastikan bahwa pengiriman cookies kami dilakukan dengan aman. Kami menggunakan kemasan kertas eco-friendly yang berkualitas agar dapat menjaga ketahanan cookies dan minuman kami pada saat proses pengiriman. Pengiriman dilakukan oleh tim pengantaran Sip and Byte. Terus ada location. Sip and Byte berlokasi di Komplek Permata Buah Batu, Blok E nomor 50, yang dimana lokasi ini cukup mudah untuk dijangkau. Pada aspek promotion, Sip and Byte telah menggunakan beberapa strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran tersebut meliputi advertising, word of mouth, dan personal selling. Nah, pada advertising ini, kami menggunakan media sosial seperti Instagram untuk memasarkan produk kami. Dalam platform tersebut, kami telah beberapa kali memasang iklan dengan ciri khas ataupun keunikan dari produk kami agar customer tertarik untuk membeli. Kemudian yaitu pada word of mouth, yang dimaksud dengan word of mouth ini adalah kami memastikan setiap pelanggan kami mendapatkan kesan positif yang kuat melalui pelayanan kami yang ramah, juga rasa dari produk kami yang luar biasa, agar mereka dengan senang hati dapat membagikan pengalamannya dengan teman-temannya ataupun keluarga ataupun orang-orang terdekat lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah personal selling. Kami secara aktif menawarkan secara langsung produk kami kepada pelanggan melalui pesan pribadi ataupun menghadiri festival makanan seperti Market Day, yang mana personal selling ini akan memungkinkan kami untuk menciptakan ikatan personal dengan pelanggan kami. Kami telah melakukan penjualan sejak 15 Mei sampai dengan 7 Juni. Nah, kami mendapatkan modal dari investor sebesar 1 juta rupiah, dan kami pun melakukan bootstrapping kepada 11 anggota kelompok kami sebanyak 50.000 per orangnya, sehingga dana yang terkumpul dari bootstrapping sebesar 550.000 rupiah. Total penjualan kami pada minggu pertama sebanyak 89 cookies, yaitu, dan kami akan mendapatkan revenue sebesar 1.320.000. Total pengeluaran kami pada minggu pertama sebesar 1.578. Kemudian pada minggu kedua kami berhasil menjual 90 cookies dan kami mendapatkan pendapatan sebesar 1.350.000. Total pengeluaran kami pada minggu kedua sebesar 1.297.900 rupiah. Pada minggu ketiga kami berhasil menjual 88 cookies dan kami mendapatkan revenue sebesar 1.320.000. Dan total pengeluaran kami pada minggu ketiga sebesar 968.000. Pada minggu keempat kami berhasil menjual sebanyak 98 cookies dan kami mendapatkan revenue sebesar 1.470.000. Total pengeluaran kami pada minggu keempat sebesar 916.500 rupiah. Dengan begitu, saldo akhir dari kami sebesar 2.249.600 rupiah. Share profit kami terhadap investor sebesar 50% sesuai dengan apa yang kami katakan pada saat pitching. Total penjualan kami sebesar 460.000 dengan total cookies yang terjual sebanyak 364. Total pengeluaran kami selama 4 minggu sebesar 4.760.400. Sehingga total keuntungan yang kami dapatkan selama 4 minggu sebesar 699.600 rupiah, dan kami tidak mendapatkan kerugian. Share profit yang kami berikan kepada investor sebesar 349.800 rupiah, sehingga total yang akan kami kembalikan kepada investor sebesar 1.349.800 rupiah. Pada tahap evaluasi, kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu Sip and Byte memiliki kekuatan pada keunikan produknya, yaitu menggantikan cup gelas dengan cookies. Dari segi rasa, perpaduan rasa cookies dan minuman banyak disukai para pelanggan. Lalu Sip and Byte juga mengurangi sampah plastik dengan menggantikan cup gelas dengan bahan cookies. Sip and Byte juga kekinian dan mengikuti tren. Harga Sip and Byte juga terjangkau oleh para konsumen. Sip and Byte mengkombinasikan makanan dan minuman sehingga memuaskan para pelanggan. Dan yang terakhir, visualisasi Sip and Byte yang menarik. Lalu yang kedua ada weaknesses. Sip and Byte memiliki keterbatasan umur simpan produknya. Lalu dalam produksinya memerlukan keterampilan yang khusus.
Packaging dari Sip and Bite juga belum aman dan juga belum bisa dikirim keluar kota. Dan yang terakhir, belum menemukan pengganti bahan plastik pada packaging minuman dalam hal eco-friendly. Peluang pada bisnis kami yang pertama itu mengenyangkan, yang kedua permintaan pasar yang selalu ada